Sepertinya kita sudah live. Selamat siang semuanya, selamat datang di BVT Geo Week 2024, Go Beyond by Empowering Location-Based Decision Making. Dengan topik hari ini, Data Monetizations with Location Analytics. Perkenalkan sebelumnya, aku Miranda, Corporate Relations and Sekretari dari Bumi Varta Technology. Hari ini akan menemani kalian semua, tentunya bersama Pak Budiono dan Mbak Reina. Oke, selamat datang teman-teman semuanya. Sedikit background mungkin mengenai Bumi Varta Technology. Jadi Bumi Varta Technology ini kita adalah perusahaan teknologi yang fokusnya di bidang geospasial dan big data analytics. Jadi BVT kita sudah berdiri dari 2018, berarti sudah 6 tahun ya. Kita baru aja ulang tahun di Oktober kemarin, dan hopefully panjang ya ke depannya, berbelas-belas tahun berikutnya. Jadi BVT ini kita awalnya dari cuma 3 karyawan sampai sekarang ini kita mungkin almost 150 karyawan. Kantor kita nih ada di BSD, dan kita baru aja establish di Vietnam dan hopefully soon mungkin di tahun depan di Jepang juga. Oke, mungkin sedikit background ya mengenai Geo Week. Kenapa sih kita bikin Geo Week? Jadi kita sebenarnya pengen merayakan International GIS Day. Kita ngadain Geo Week ini sudah 2 tahun dan ini tahun kedua kita mengadakan webinar ini. Di tahun lalu kita ada 5 pembicara, kita bikinnya lumayan panjang di 5 hari. Ada dari 99 Group, ada dari Real Estate Indonesia, dari Nafas Air Quality, ada juga dari Lawless dan Akar Inti Data. Nah, rencananya memang di tahun ini kita ngadainnya cuma 2 hari karena kita pengen fokus, pengen lebih fokus sama market dan sama pembicaranya juga pastinya. Oke, di sini kita ada Pak Budiono, General dari Pak Budiono dari Accenture Indonesia. Kemarin hari pertama kita ada General Manager dari Densus-Sokan Indonesia, Nokita Sang, dan Founder serta CEO Bumi Varta Technology, Martin Terpilowski. Dan hari ini spesial banget, kita bakal ditemenin oleh Pak Budiono, Managing Director dari Accenture Data and AI Indonesia, yang dimana juga salah satu partner dari BVT. Dan tentunya kita bakal ditemenin juga sama Mbak Reina, Lead Business Analyst dari BVT. Oke, mengingatkan juga untuk teman-teman yang udah join, jika ada pertanyaan, silakan langsung aja tulis di kolom komentar. Semua pertanyaan, hopefully kita bisa bantu jawab di akhir sesi nanti. Oke, mungkin mau langsung ke Pak Ono dulu nih. Gimana nih Pak, apa kabarnya? Baik, Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Iya, terima kasih Pak sebelumnya sudah mau ikut berpartisipasi join di Geo Week di tahun ini. Bapak online dari mana nih Pak? Dari kantor. Oh, dari kantor. Oke, hopefully sinyalnya bagus ya sampai akhir webinar nanti. Mudah-mudahan nggak banyak yang Oke. lagi upload coding aja nih, nanti jadi bubar deh. Oke. Nggak bisa. Aman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silakan Pak Ono mau membuka sesi diskusi kita hari ini. Mungkin Bapak boleh mulai share screen-nya juga. Silakan Pak. Boleh. Screen saya udah terlihat? Sudah Pak, aman. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua atas undangannya ke saya ya. Terus terang ini pertama kali saya punya pengalaman diundang di event seperti GISD atau Geospatial Day ini. Dan dengan senang hati juga saya mewakili Accenture untuk bisa memberikan kind of point of view kita lah terkait data monetization. Mungkin tidak specifically directly ke location-nya ya, in deep dive, tapi apa yang kita lihat yang terjadi di industri terkait dengan data monetization dan apa kaitannya dengan location insight. Kira-kira seperti itu mungkin yang akan coba saya bawakan. Mungkin sebelum mulai a bit of introduction tentang Accenture. Jadi Accenture itu sebuah company sebenarnya di Indonesia udah lama. So kita umurnya udah lebih dari 50 tahun. Tapi memang berevolusi. Kalau dulu hanya accounting audit gitu ya. Arthur Andersen Company kalau pernah dengar. Jadi habis itu kita bertransformasi 30 tahun yang lalu akhirnya menjadi Accenture gitu kan. Yang fokusnya di teknologi consulting, salah satunya termasuk data dan AI. Oke, saya lanjut dulu. Mengenai konteks kenapa kita mau bawa data monetization ya. Jadi saya sendiri sudah terlibat di banyak percakapan dengan C-level klien yang kita engage ya.
perusahaan-perusahaan besar, baik itu di bidang logistik, di bidang produk industri gitu ya, atau retailer, lalu juga di bidang banking, lalu communication gitu kan. Dari mereka memang maturity-nya itu beda-beda gitu. Tapi lately yang terjadi sekarang adalah most of the industry itu ingin memanfaatkan datanya gitu. Jadi ngelihat data itu udah bukan sebagai apa ya, asal dikumpulin gitu ya, asal ada gitu ya. Tapi benar-benar pengen menjadi sebuah differentiator atau jadi asetnya gitu kan. Dan bahkan dari mereka sudah ready untuk memonetize datanya atau membuat datanya itu bisa memberikan value baik dalam internal maupun eksternal perusahaannya gitu. Dan ini menjadi key fokus kita sebagai Accenture juga gitu kan. Karena memang banyak perusahaan-perusahaan, terutama yang di luar negeri yang udah mature gitu ya, data itu benar-benar differentiator-nya sekali gitu. Dari sisi untuk misalnya contoh memberikan personalisasi ke pelanggannya atau memberikan kalau misalkan lokasi gitu ya, memberikan optimisasi sebenarnya market mana yang mereka harus attack lebih dulu gitu kan, atau mereka harus melakukan intervensi bisnis yang berbeda, misalkan kompetitor di situ lebih agresif. Itu contoh salah satu differentiator yang sekarang memang terjadi di industri di mana ngelihat data itu udah bukan sebarangan sebagai data yang dikumpulkan information, tapi sudah dilihat sebagai asetnya gitu. Ya. Nah, ini juga beberapa contoh yang kita lihat memang udah terjadi di industri gitu ya. Misalnya ada beberapa triggernya gitu. Kalau kita lihat dari DHL Express gitu kan, dia juga udah mulai melihat ada mulai menghilangnya third party cookies kalau teman-teman familiar ya. Third party cookies itu artinya apa? Artinya tidak ada lagi cookies yang dipertukarkan secara free dengan insight digital user-nya. Jadi nanti setiap brand atau company itu harus punya their own first party cookies. Dari their own first party cookies itu nanti baru di ID match-kan, kira-kira gitulah ketemu gitu. Nah, salah satu data yang di match-kan itu nanti adalah mobility atau location insight dari user itu misalkan. Nah, itu juga salah satu menjadi apa ya? Yang lately itu lagi rame di perbincangan juga. Dan kalau pernah dengar banyak perusahaan-perusahaan juga udah mulai implementasi CDP misalkan gitu ya. Nah, itu juga salah satunya adalah contoh bagaimana udah mulai ke arah sana semua monetization. Lalu juga ada yang fokus di insight gitu ya, memanfaatkan network supply chain-nya untuk akhirnya mengetahui sebenarnya data-data perjalanan supply chain saya itu seperti apa sih gitu kan. Lalu dimonetize oleh dia untuk menghilangkan barrier. Misalkan kalau ngirim barang dari A ke B itu harganya segini gitu kan. Lalu ditambah insight oleh dia bahwa biasanya datang berapa lama gitu kan. Nah, kalau di tanggal-tanggal tertentu estimated, maka kita bisa deliver lebih cepat nih. Karena misalkan mereka udah ada historicalnya gitu ya. Sehingga akhirnya mereka bisa menambahkan produk harga yang berbeda untuk pengiriman. Nah, itu juga contoh-contoh insight yang akhirnya mereka bisa monetize. Lalu personalized targeting yang dilakukan oleh Nike yang dibantu oleh Accenture juga, itu memang kita pingin waktu itu mereka udah mulai ngumpulin first party cookies dan juga ketika orang itu udah loyal, terutama ini di pasar luar negeri ya, bukan di Indonesia, yang udah beli di e-commerce itu akhirnya tetap menjadi loyal buyernya si Nike e-commerce gitu. Dan itu juga di belakang banyak menggunakan data gitu ya. Nah, sebenarnya kan kalau kita bicara sedikit, ini saya mencoba bawa ke level yang sedikit lebih general dulu. Jadi memang data ini kan historicalnya panjang nih ya. Jadi memang dari beberapa tahun yang lalu udah mulai ada konsep data warehouse. Kalau 20 tahun yang lalu itu kan berarti tahun 2010 gitu. Saya ingat sekali tuh tahun 2010 ketika saya masuk Accenture 2008 itu di tahun 2010 itu saya ingat sekali itu di mana di situ konsep mengenai data itu lebih ke database sebenarnya. Jadi waktu itu dikelompokin ini adalah data-data mengenai customer, ini data mengenai aplikasi. Jadi data itu, database-nya itu bentuknya banyak yang berupa aplikasi. 20 tahun lalu tuh. Jadi data aplikasi A, data aplikasi B, data aplikasi C gitu. Dulu kayak gitu modelnya. Jadi nggak ada tuh konsep satu tempat di mana itu udah berdasarkan domain. Misalkan domain customer, domain location, domain produk, itu nggak ada. Jadi dulu database itu konsepnya per aplikasi di belakangnya. Nah, mulai dari 10 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2014, 2015, 16, itu kan muncul tuh data warehouse konsep yang sifatnya centralized.
Dulu itu kalau nggak salah contoh kayak Teradata gitu ya, udah mulai masuk tuh, kok pernah dengar. Lalu udah mulai versi awal dari Big Data, itu udah mulai tuh kedengeran kira-kira 10 tahun yang lalu gitu. Sampai kita recently lihat udah cloud based gitu ya, semua udah ada di cloud yang lebih modern, termasuk dengan analytic capability-nya. Bahkan sekarang kita udah di era di mana data itu sudah mulai dipertukarkan gitu. Kalau teman-teman mungkin menjadi pelaku data atau di industri, mungkin udah pernah dengar konsep clean room, di mana data itu bisa dipertukarkan antar dua perusahaan, di mana ID penyambungnya itu sebuah data yang dienkripsi bersama. Misalkan contoh bisa aja lokasi gitu ya. Si perusahaan punya data lokasi A dengan atributnya, lalu perusahaan B punya data lokasi ID yang sama tapi atributnya berbeda, gitu kan. Ini kalau di join bersama gitu kan seperti apa. Nah, itu kan sebenarnya konsep of clean room kalau mau bisnisnya terus apa ya, di enrich data satu sama lain. Ya, itu udah mulai saat ini udah mulai apa ya, terjadilah untuk today gitu ya. Dan kedepannya seperti apa? Kalau kedepannya itu memang konsepnya itu lebih ke service. Jadi kalau tadi kan clean room lebih ke datanya itu di istilahnya di combine gitu ya. Kalau nanti selain combine data itu juga lebih ke AI services. Jadi pertanyaannya itu udah bukan insight per data yang di combine, tapi udah per individual service AI. Jadi kalau lokasi kayak gini kira-kira misalkan contoh ya, kalau misalkan lokasi saya mau taruh di sini, kira-kira traffic projection-nya 6 bulan ke depan seperti apa gitu. Jadi udah langsung kelihatan tuh projection-nya, traffic-nya akan berapa gitu. Jadi kalau misalkan asumsi pengunjung saya per hari di toko-toko itu kira-kira segini, kalau saya taruh di sini pengunjung saya nanti traffic-nya kira-kira berapa. Itu udah AI yang menjawabin gitu kan, AI as a service. Jadi AI-nya yang ngasih rekomendasi yang itu the next level-nya sebenarnya. Nah, lalu kenapa saya cerita ini gitu kan? Karena ini biar menjadi pengingat bahwa semua pelaku industri juga gitu kan, bahwa sebenarnya banyak data yang underutilized gitu kan. Sebagai contoh saya punya pengalaman di salah satu perusahaan besar. Mereka selama ini memang belum sampai menyentuh datanya gitu. Tapi sebenarnya mereka baru realize bahwa datanya itu besar sekali gitu, yang bisa diolah gitu kan. Mulai dari sisi lokasi, karena dia juga punya ATM gitu ya. Kalau bank kan gitu kan, salah satu besar lah ini. Mereka juga punya titik-titik ATM, mereka juga punya titik-titik distribusi ATM-nya, ya scheduling sama muter. Yang muterin, yang memastikan servis ATM-nya hidup, juga distribusi uang, itu datanya itu banyak sekali sebenarnya. Jadi sebenarnya secara langsung dia itu tahu lokasi juga. Lalu di situ dia juga tahu tentang di area tersebut itu berapa banyak yang sebenarnya. Lalu perkembangan ekonomi juga, lalu kurang lebih traffic duitnya tiap bulan dan segala macam gitu kan. Nah, itu sebenarnya selama ini memang belum di-crack sama di perusahaan ini gitu. Seandainya itu di-crack, itu sebenarnya besar sekali. Makanya opportunity terhadap data monetization itu benar-benar cukup besar sebenarnya. Dan kita ngelihat memang visibility ini memang ada gitu ya. Tapi memang perlu dipastikan bahwa fokus dan memahami value-nya ini apa nih, apa gitu kan. Lalu cost to maintain it. Jadi tidak hanya kalau sekarang mungkin cost-nya ya adalah asal ada gitu ya data lake-nya gitu. Tapi is another data product. Jadi itu is another infrastructure yang perlu dipersiapkan gitu kan. Lalu bagaimana data ini bisa di-democratize, baik itu ditaruh di market ataupun dibikin as a service gitu kan. Atau bagaimana ini bisa digunakan simple oleh orang yang di luar sana lah kira-kira gitu. Memang besar dan most of the case memang sekarang itu masih underutilized. Makanya ini salah satu visi Accenture kita di Indonesia juga bagaimana kita bisa menjadi partner baik ke klien kita maupun kerjasama dengan teman-teman seperti BVT untuk mengenrich data-data enterprise klien kita untuk even lebih bisa dimonetize further gitu. Ya, nah, tapi juga memang ada challenges-nya gitu kan. Jadi untuk membuat ini kejadian kan vision itu juga nggak gampang untuk ditularkan gitu ya. Nah, jadi makanya challenges pertama memang banyak dari saya sendiri kalau sering ketemu C-level itu ujungnya
bukan banyak pemaparan education gitu ya, brainstorming untuk membuat understanding mereka menjadi lebih terbuka. Mungkin sebagian besar dari mereka udah paham gitu kan bahwa data itu penting loh gitu. Cuman how important is this itu levelnya beda-beda. How can they do more itu juga levelnya beda-beda gitu. Lalu juga secara organisasi kadang-kadang organisasinya juga belum mature enough gitu ya. Karena selama ini mungkin terjebak di area operation. Jadi belum ada tim yang sifatnya innovation yang udah siap untuk melakukan ini gitu kan. Jadinya lack of capacity lah kalau saya boleh bilang seperti itu. Lalu klaim punya data, tapi sebenarnya secara infrastrukturnya itu tidak memungkinkan datanya itu bisa diolah lebih lanjut lagi. Jadi data ya gitu, dia as a cold data gitu, yang ujungnya kalau membuat dia menjadi warm atau hot itu is a big effort yang secara infrastruktur mereka nggak ready gitu. Nah makanya di beberapa action lah kira-kira kalau perusahaan itu memang pingin ke arah sana gitu ya. Oke, baik. Nah, lalu bagaimana sih partnership dan opportunity itu ke depan gitu kan? Contoh-contoh use case-nya lah ya. Salah satunya adalah location intelligence atau location insight. Pasti pertama adalah data exchange. Jadi akan jadi tren segera. Jadi nanti teman-teman akan mendengar claim offering gitu ya. Kalau misalkan data warehouse sudah di cloud A, maka nanti ada provider yang bilang ini masuk aja ke marketplace kita gitu, nanti kita partnership gitu kan. Atau tanpa clean room atau tanpa marketplace mungkin directly partner data exchange. Itu juga akan terjadi. Seperti salah satu pekerjaan yang lagi Accenture sama PVG lakukan itu kan juga sebenarnya kita as a mediator di sini ngegabungin dua data gitu antara klien kami. Objektif mereka untuk tahu seperti apa sih optimisasi dari toko-toko yang ada, seperti itu kira-kira. Lalu ada advertising platform, ini yang tadi karena third party cookies sehingga akhirnya ada first party, ini sekarang menjadi tren juga nih. Jadi kalau Accenture kemarin, tahun lalu tepatnya, kita mengakuisisi perusahaan advertising company, digital advertising publisher company. Jadi di situ kita ngelihat value-nya cukup besar, sehingga kita ingin ini lebih personalized lagi nih advertising-nya. Akhirnya kita kerjasama dengan telco company juga di Indonesia juga, salah satu telco provider, untuk dia menyediakan insight ke kita. Jadi kalau tiap kali ada user visit gitu ya, tanya dulu tuh ke telecommunication-nya sih gitu. Orang itu sebenarnya cenderung di location mana misalkan. Orang ini kecenderungannya sebenarnya orang yang tipe lifestyle-nya seperti apa. Jadi kita tahu terus yang munculnya itu lebih personalized. Itu contoh dari media advertising platform. Kita juga udah mulai melakukan. Lalu yang ketiga memang location intelligence ataupun ada dua, consumer intelligence sama location intelligence. Kalau consumer udah pasti standar ya, bagaimana customer itu intelligence seperti apa, insight-nya seperti apa. Lalu yang kedua memang location. Jadi memang kalau location ini yang benar-benar kita udah lakukan juga nih, sekarang lagi project juga dengan BVT ya. Jadi bagaimana kita membantu klien kita menggunakan data BVT untuk POI itu di titik mana, insight-nya seperti apa, ditambah dengan data mereka sehingga kita bisa tahu apakah kalau kita pindah di toko ataupun lokasi service gitu ya, support gitu ya, itu udah pas belum titiknya gitu kan. Apa di situ POI memungkinkan, rame, di situ mobilitas orang juga tinggi misalkan gitu kan. Dan nanti kira-kira prediction cost to serve-nya berapa. Nah, itu salah satu contoh location intelligence yang sedang project yang kita jalani. Ada macam-macam lain seperti metaverse application gitu kan, atau personal marketplace, bahkan ada data marketplace yang tadi sempat saya singgung gitu ya. Jadi opportunity di depan itu besar, trennya juga naik, apalagi setiap perusahaan yang punya data itu udah pasti akan memberikan manfaat terhadap brand-brand atau perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Nah, ini just to give a context juga buat teman-teman kalau dengar data monetization itu artinya apa gitu ya. Jadi data monetization itu artinya emang dua. Jadi sifatnya biasanya untuk internal. Contohnya untuk menggunakan data untuk optimize operation, misalkan optimisasi rute, itu kan bisa aja itu data internal aja gitu kan. Atau improve customer service, orang kalau biasanya komplain, jawabannya, nah ini kita bisa automate nih. Kalau orang komplain berikutnya udah pasti kan jawabannya ini, gimana caranya nih datanya kita automate aja. Daripada semua manual harus customer service support, manual yang harus support misalkan gitu. Lalu untuk development produk-produk baru. Nah, kalau external monetization mungkin yang ini sudah sering kita bahas ya. Jadi insight-nya itu kita jual gitu as a service atau
insight yang dijual, tapi udah dalam bentuk platform atau solution. Atau mungkin ke depan dalam bentuk AI services, AI API gitu, yang di situ udah ada jawaban terhadap insight further-nya sama prediction dan optimization gitu. Nah, itu contoh bagaimana internal dan bagaimana external monetization gitu ya. Di industri-industri lain juga banyak ya, sudah mulai ngeliatin opportunity dan use case-nya, terutama untuk internal dan eksternal. Kalau di sini juga misal retail, udah pasti kalau ngomongin location, ada location based promotion ya. Jadi bayangkan kalau banyak titik-titik toko gitu kan, pasti setiap toko dan setiap area itu kan beda-beda, baik itu dari sisi profil pengguna yang visit di situ, lalu dari apa tema-tema yang ada di daerah-daerah situ, itu kan kadang-kadang beda, termasuk penetration kompetitor. Makanya location based promotion yang specifically untuk attack area itu tuh menjadi penting tuh untuk retailer. Terutama retailer sebenarnya bukan retailer sih, tidak hanya retailer tapi juga brand. Jadi brand itu biar tahu apakah produk mereka yang distribusikan ke daerah-daerah toko-toko kelontong itu di situ itu tepat gitu kan. Jangan-jangan di situ kompetitor lagi rame gitu ya, atau kompetitor lagi banting harga. Nah, itu kayak gimana nih gitu. Mereka bisa plan better untuk menjual barangnya gitu, kira-kira gitu. Kalau media tadi kita udah banyak cerita, telecommunication juga cerita udah lumayan gitu kan. Financial service tadi sempat saya angkat, mereka tuh sebenarnya punya location set dari mana? Dari tadi distribusi ATM. Jadi distribusi ATM, lalu dari pengelolaan distribusi uang cash di ATM itu sebenarnya datanya kalau di kumpulanku mereka juga punya banyak location data sebenarnya. Dan itu kalau dimonetize itu juga cukup besar informasi ataupun apa namanya insight-nya yang bisa digunakan gitu. Oke. Lalu memang kalau kita bicara mengenai monetization tadi, kalau kita nge-drive dulu, sebenarnya memang kuncinya in summary, itu memang ada beberapa memangnya. Jadi data as a service itu ya datanya aja. Jadi perlu data apa nih? Misalkan aku punya data A, kamu punya data B, oke. Dataku tak monetize langsung gitu. Atau insight. Kalau insight itu memang sudah ada bekal digabungkan dengan external data lain, atau kita buatkan another consolidated atau aggregated data gitu ya, sehingga menjadi sebuah insight, sebuah informasi yang actionnya bisa dilakukan. Atau tadi yang terakhir nih platform of service, di mana di bawahnya mungkin ada dohutnya, ada AI driven kind of insight yang itu bisa memberikan direct information atau needs yang diperlukan oleh perusahaan gitu. Nah, ini beberapa kalau saya lihat itu maturity in term of bagaimana kita bisa monetize data. Jadi as a service dulu atau as a insight ataupun directly dengan menggunakan platform gitu. Nah, mengenai location intelligence ini kan contoh salah satu monetization data gitu kan. Kenapa sekarang ini sangat sangat happening juga karena Indonesia ini kan besar. Jadi dan setiap orang yang memiliki produk atau perusahaan memiliki produk, kalau dia ingin ekspansi ke Indonesia itu pasti memerlukan informasi lokasi yang lebih baik gitu. Karena itu ngomongin penetrasi dan juga performance dari sisi revenue-nya gitu kan. Ataupun brand awareness-nya juga bisa. Nah, makanya ini sangat powerful ya. Kenapa? Karena memang bisa memberikan understanding tentang marketnya gitu kan. Even sampai kalau digabung dengan data internal mereka kan bisa tahu juga itu revenue-ku di area ini tuh biasanya segini nih gitu kan. Kompetitor lagi masuk. Nah, ini enaknya gimana? Bayangin data dari kayak Nielsen, Kantar gitu ya, di-join dengan location, di-join dengan data internal gitu dan macam-macam, itu kan sebuah view yang sangat bagus gitu. Dan action-nya bisa beda-beda gitu kan. Apalagi kalau udah bisa sampai ke level recommendation ya. Jadi semua data itu berdasarkan action behavior yang selama ini, recommendation action-nya apa. Misalkan contoh, oh ya berarti di situ nih, di situ gitu kan. Atau kalau di situ banyak sekolah, mungkin udah harus masuk ke penetrasi ke event-event di sekolah. Kayak gitu-gitulah. Bagaimana ini location intelligence itu udah, atau data driven yang based on location itu bukan lagi menjadi tambahan amunisi, tapi udah menjadi mandatori kalau menurut saya bilang ya, untuk memenangkan market yang lokasinya itu besar kayak Indonesia. Itu location intelligence itu udah menjadi, menurut saya sih udah mulai harusnya menjadi sebuah mandatori gitu. Nah, ini memang beberapa contoh biasanya kenapa different dan apa yang digunakan ya. Tadi kan hyperlocal insight, apa yang terjadi di masing-masing location-nya gitu kan. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk grow further,
lalu optimization algorithm mengenai productivity per toko misalkan, yang mungkin sekarang yang lagi kita lakukan di salah satu klien kita ya bersama PVT gitu kan. Lalu juga ada cluster gitu kan, kayak apa sih, best location untuk misalkan mau promote produk baru kan segala macam, cluster-clusternya seperti apa gitu. Memang apa ya, kalau kita bicara monetization udah pasti ada beberapa aspek yang secara operasional juga harus dikonsiderkan ya. Jadi pasti mengenai legal compliance. Apakah sejauh apa kita sharing datanya? Karena kalau enggak kan juga bisa bahaya tuh. Misalkan ternyata tuh data personal identification ada di situ gitu ya. Dan kita kan udah ada undang-undang data protection tuh kemarin Oktober harusnya sudah mulai berlaku ya. Yang dimana itu bisa impact ke revenue sekitar 10 atau 20% gitu ya, bahwa kalau data bocor, ada yang ngeklaim, terbukti perusahaannya lalai, dendanya lumayan, 10-20% dari revenue, itu kan besar. Nah, itu makanya legal dan compliance juga penting. Lalu pasti teknologi dan skill set juga harus ada, kan tadi saya cerita, ada sebuah perusahaan yang kita bantu kita akses, itu datanya besar sekali dan harusnya bisa dimonetize, tetapi secara teknologi, infrastrukturnya tidak memungkinkan untuk mengolah data yang cold. Dan timnya mereka sudah sangat occupied dengan operasional sekarang. Jadi untuk tim innovation-nya juga skill set-nya kurang. Makanya teknologi dan skill set itu juga penting. Lalu approach-nya udah pasti harus fokus menjadi produk gitu ya. Jadi trennya ke depan kan juga data itu as a product gitu. Jadi semua data yang kita punya itu juga as a product, sehingga maintenance-nya itu dijadikan as a product. Kalau selama ini kan kita data as a report ya, udah selesai gitu, sekali dua kali report selesai. Bayangkan tuh as a product, jadi shipping-nya itu as a product. Jadi kalau misalkan kalau kita lihat di apa namanya, misalkan di digital app gitu kan, kayak di Gojek apa itu kan kadang-kadang banyak produk-produk, misalkan kita bisa pesan makanan GoFood gitu ya, itu kan satu produk sebenarnya. Nah bayangkan data itu lalu go to marketnya seperti apa, seperti teman-teman di VT ini kan go to marketnya ini bagus juga gitu ya. Jadi ada platform yang di offer, lalu ada data juga, asset insight juga di offer gitu kan. Sehingga ada flexibility buat corporate customer itu untuk, ataupun enterprise perusahaan untuk bagaimana kalau saya memakai data dari VT itu pasnya seperti apa gitu. Nah, lalu udah pasti competitive landscape ya. Jadi partnership competitive landscape itu seperti apa sehingga bisa winning di market. Kira-kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kita bisa tanya jawab secara high level. Itu tadi yang point of Accenture mengenai data monetization dan apa yang selama ini udah kita kerjakan buat klien-klien kita juga di Indonesia. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan. Thank you Pak Ono, menarik banget nih. Tadi Pak Ono juga sempat mention ya kalau perusahaan tuh sebenarnya punya banyak banget loh kesempatan ya buat generate revenue baik dari data internal maupun data eksternal. Nah, kira-kira nih Pak Ono boleh di-share nggak sih apa sih data yang paling penting untuk upaya monetization gitu? Boleh di-share nggak Ya, Pak? Kira-kira selama boleh. pengalaman Bapak selama ini? Boleh. Ya, jadi pasti gini, kalau kita bagi perusahaan itu kan pasti kita punya produk atau jasa yang kita jual ke market ya. Nah, artinya pasti informasi mengenai produk itu udah pasti nomor satu. Apakah bagaimana produk itu dibeli, bagaimana produk itu digunakan, bagaimana produk itu memberikan revenue, itu kan udah menjadi utama gitu kan ya. Nah, dari situ itu udah jadi menjadi internal monetization, udah pasti. Nah, ketika produk itu dikonsum oleh seorang customer, maka data customer-nya itu menjadi the next one. Gitu kan ya. Menjadi the next one yang important. Kenapa? Karena eventually orang itu membeli produk harus berdasarkan kebutuhan si konsumernya. Makanya akhirnya ada yang ngomongin personalization context gitu kan. Jadi dari awal dari produk, habis itu jalan ke menjadi consumer data, menjadi penting. Dari consumer juga penting dengan macam-macam semua atributnya gitu ya, mulai dari lokasinya, mulai dari pattern behavior-nya, pembeliannya, penggunaan produknya gitu-gitu kan menjadi sebuah area yang penting. Makanya kalau di enterprise itu ujungnya ada yang disebut sebagai customer 360. Jadi pertama adalah product 360. Jadi performance dari produknya dengan semua atributnya. Nah, lalu consumer 360 atau customer dengan semua atributnya, di mana nanti beberapa atribut ini bisa dimonetize secara eksternal gitu kan. Habis itu diturunkan lagi juga bisa menjadi sebuah location 360 gitu kan, semua lokasi yang lengkap dengan atribut
atributnya gitu. Lalu karena online advertising juga sangat menjadi happening juga gitu kan. Karena kalau enggak kan kita juga nggak bisa branding gitu ya. Akhirnya juga akan punya data mengenai marketing 360. Bagaimana spending saya di masing-masing channel marketing, lalu driver-drivernya apa gitu. Entar lagi juga ada lagi namanya influencer 360 itu. Iya, iya. Jadi kalau kita ngomongin affiliate, ngomongin influencer itu kan Iya, untuk produk sekarang jualan kan nggak lepas dari situ semua tuh. iya, Nah iya, itu iya. juga menjadi data penting lagi. Nanti entar lagi pasti ada orang akan jualan data tuh. Mau jualan produk apa? Oh kita punya nih, kita tahu influencer mana yang pas buat produk kamu nih. Kita Iya, iya, punya iya. 360-nya. Nah, kayak gitu kan ya. Nah itu menjadi apa ya? Nanti akan menjadi item-item yang penting dari perusahaan. Oke, jadi memang tergantung industrinya juga ya Pak. Kira-kira dia bergerak di Betul. mana, cocoknya pakai data apa gitu ya. Tapi setuju sih, memang era digital ini kan udah semuanya mengenai social media, affiliate marketing. Jadi benar-benar memang influencer yang mungkin dulu orang pikir apa sih influencer, sekarang menjadi happening dan kayaknya bukan cuman B2C aja, tapi B2B juga udah mulai ke arah sana ya Pak. Betul. Bahkan spesifik influencer itu ternyata bisa kecenderungan punya tendensi engagement berdasarkan behavior atau persona dia, bahkan Ya, lokasi. ya Oh, dia ini betul. cenderung untuk orang yang lokasinya di daerah-daerah sini atau orang-orang yang memang kepribadian seperti ini gitu. Betul, betul, betul. Dari Kak Raina nih gimana? Ada tanggapan nggak? Kira-kira setuju nggak? Memang era sekarang tuh influencer, social media emang happening banget. Atau mungkin Kak Raina punya tanggapan lain nih. Kira-kira data apa sih yang paling penting, yang paling crucial untuk sebuah company? Eh, Oke, kalau menurut saya sendiri, sebenarnya yang dibilang oleh Mas Ono itu udah bener banget, karena itu yang paling happening zaman sekarang, memang data influencer, mengingat dengan sekarang social media itu udah jadi king, bahkan sebenarnya bahkan untuk data lokasi pun juga butuh social media, itu without doubt. Tapi again, kalau misalnya data apa yang paling penting, itu sudah pasti tergantung dari industrinya juga sebenarnya, ini agak tricky juga, Miranda. Betul. Setiap industri pasti butuh data yang berbeda, tapi yang pasti yang mereka paling mau itu pasti data pelanggan. Makanya mungkin social media menjadi sesuatu hal yang key yang paling orang lagi cari, karena mereka pengen cari behavior-nya. Mengingat sekarang behavior orang hari ini dan besok, bahkan mungkin tahun ini dan tahun depan, dengan adanya teknologi yang begitu cepat, itu sangat beda sekali behavior-nya. Kayak tren, apalagi nanti kita akan didominasi oleh Gen Z yang akan mungkin menjadi orang pekerja yang kita nggak tahu hari ini mereka akan mau apa dan besok akan mau apa. Hai itu Pak Gen Z. Mungkin makanya data-data behavior ini yang mungkin kita bisa gerak dari berbagai sosial media, karena dunia Gen Z sosial media, atau bahkan Gen Alpha juga seperti itu, karena saya makin sering mendengar para keponakan yang makin suka pengen menjadi YouTubers ataupun menjadi influencer. Iya. Jadi definitely data-data yang seperti itu yang akan menjadi key untuk kedepannya sih. Tapi again, tergantung industrinya juga. Betul, betul, betul. Ya mau nggak mau, jadi semua industri, semua company, mau mature company atau startup memang harus mengikuti tren juga ya. Mau nggak mau gimana lagi dong? Karena kalau nggak bakal ketinggalan juga. Jadinya dia nggak maju-maju. Jadinya banyak company yang akhirnya tutup kan karena dia nggak mau melek sama digital atau sama tren yang ada gitu. Oke, menarik. Nah, ngomongin data tadi, Pak Ono juga sempat mention di slides-nya ada challenge untuk data monetization tuh salah satunya too much data. Nah, gimana sih supaya kita tuh mastiin si datanya tuh memang valid dan memang useful gitu for a company atau for the client? Ya, makanya kalau di Accenture tuh kita ada namanya konsep critical data element. Jadi di dalam sebuah perusahaan yang berdasarkan industri tadi itu ada critical data elemennya. Jadi kita punya kayak piramid gitulah. Piramid paling atas itu the most important one, gitu kan, tergantung industri masing-masing. Itu biasanya around sekitar 30% dari datanya. Itu biasanya paling atas, 20-30%. Lalu diturunkan lagi ada level 2, 3, dan segala macam gitu. Nah, kita itu ada yang model kayak gitu. Nah, dari situ biasanya kita bilang ke perusahaannya,
think your piramid atas ini udah oke nih, gitu kan. Tapi yang piramid kedua ini belum, misalkan gitu kan. Nah, kalau mau go to market dengan external monetization, nomor 2 ini juga penting nih, kayak tadi saya ceritakan. Ini penting tapi banyak yang di-archive. Ya. Ya kan, karena kalau kita bicara location kayak tadi ya, distribusi ya, dan segala macam itu kan banyak yang taunya cuma seminggu terakhir gitu. Contoh ya, seminggu terakhir itu kayak gimana sih gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai insight, orang itu kan pengen tahunya kalau di monetasi itu kan setahun terakhir kalau bisa gitu. Kenapa? Karena kalau kita pakai machine learning modeling gitu ya dengan prediction gitu kan, itu data seminggu terakhir mana bunyi kan gitu. Betul. Jadi kita harus ngambil tuh setahun 2 tahun terakhir. Sebenarnya Jadinya mobilisasi nggak itu kayak relevan gimana ya. sih gitu. Jadinya nggak relevan. Akhirnya tahu nih historicalnya. Jadi akhirnya berarti yang piramid keduanya ini harus kita hidupin nih ya. Itu nanti dihitung tuh cost-nya berapa dan segala macam. Nah, itu yang biasanya kita lakukan untuk ngeliatin objektifnya kemana dulu gitu kan Mas Gen. Objektifnya kemana dulu, use case-nya ada, ngeliatin piramid data readiness-nya gitu kan. Dari situ baru kita bisa tahu apa yang kita bisa mengutilize more gitu untuk fit the objective tadi. Oke, menarik. Nah, dari pengalaman Pak Ono nih, kira-kira industri atau perusahaan apa sih yang paling berhasil dalam data monetization? Mungkin di bidang lokasi kali ya, data lokasi gitu. So far kalau saya lihat memang yang sudah mulai monetize sudah pasti telekomunikasi ya, karena kan mobility ya. Kan orang kalau punya internet dengan handphonenya udah pasti ketahuan ya. Dia tuh di mana aja kan gitu. Karena kan kalau kita pakai internet itu kan sebenarnya connect ke salah satu network ya. Network itu kayak BTS atau tiang gitu kan. Itu aja udah ketahuan bahwa connect-nya di situ kan gitu. Misalnya kita travel tiap pagi dari BSD, misalkan kalau tadi kan kantornya BSD Jakarta, itu kan udah ketahuan juga gitu kan. Itu dari kemana gitu. Nah, itu menurut saya so far di Indonesia ini, kita ngomong Indonesia dulu ya. Di Indonesia itu memang telecommunication industry. Tapi kalau di negara lain itu juga udah kencang. E-commerce juga udah kencang. Tadi kan makanya ada FedEx ya, contoh yang FedEx. Lalu saya Accenture tuh sering kerja bareng dengan Citibank. Jadi Citibank itu specifically udah punya company data. Dan jadi bahkan dia acquire perusahaan loyalty. Jadi data dia dengan perusahaan loyalty itu digabung. Oke. Jadi dia menawarkan loyalty platform, tapi di loyalty situnya itu sudah ada insight-nya. Jadi misalnya gini, contoh ya, saya punya brand. Saya ingin punya loyalty membership. Jadi gimana nanti di situ tuh saya mau track tiap individual customer tuh kayak gimana loyalty-nya gitu kan, kira-kira gitu. Nah, yang di offer oleh Citibank itu adalah kalau dia menggunakan orang ini ke-identify menggunakan payment, bukan Citibank, sorry, Master apa sih yang apa namanya nih, merah kuning itu apa? Mastercard ya? Mastercard kok Citibank. Mastercard. Nah, itu dia kayak kalau kita menggunakan Mastercard, itu kan sebenarnya dia kan tahu ya kita tuh pernah bayar apa aja, jenis transaksinya itu apa, itu mereka kan tahu sebenarnya. Jadi itu dimonetize sama dia. Jadi kayak kalau kita pakai loyalty platformnya dia tuh bisa kasih tambahan info bahwa kalau misalkan usernya itu udah ada Mastercard ID-nya gitu ya, dia bisa kasih tambahan insight orang ini kayak gimana sebenarnya lifestyle-nya gitu. Udah pasti semua orang juga punya ya Mastercard. Jadi makanya, jadi mereka itu memonetize-nya seperti itu gitu. Meskipun mereka juga hati-hati ya. Mereka so far di Indonesia tuh belum begitu penetrasi, belum begitu dalam karena mereka very careful. Tapi di negara Eropa yang GDP-nya itu sudah well governed gitu ya, itu mereka udah biasa gitu dengan ini. Oke. Nah, kalau dari Mbak Reina nih, kira-kira selama pengalaman Mbak Reina sebagai business analyst kan udah cukup lama nih, industri apa sih yang paling cocok gitu untuk memonetisasi data gitu, yang paling berhasil dalam data monetization? Oke. Sebenarnya dijawab Mas Ono itu udah bisa sebagian besar yang saya tahu juga itu. Tetapi interestingly kemarin sempat ngobrol juga dengan tim PLN. Sebenarnya PLN juga punya ada salah satu anak perusahaannya, tentu saja mereka nggak bisa langsung, tapi mereka tentu saja nggak bisa kasih data derivatif, dan saya tahu mereka juga sudah kerjasama mencoba memonetisasi datanya itu ke berbagai perbankan untuk cross check, terutama untuk mengetahui kayak validasi
data customer-nya. Itu salah satu Oke. yang saya tahu juga. PLN tuh termasuk karena itu sebenarnya data yang sangat powerful sekali ya. Karena bagaimanapun juga apapun yang terjadi orang tetap bayar listrik. Karena listrik Betul. udah jadi Nah, necessities. Dan itu adalah suatu data yang mungkin kadang-kadang kita nggak kepikiran, tapi sebenarnya itu bisa powerful juga untuk berbagai analisa. Mungkin tambahan dari saya satu. ya. Ini mungkin PLN nambahin ya. Kebetulan saya pernah diskusi, tapi saya lupa dengan Bapak itu. Saya udah dipindah soalnya dari karena perusahaan yang lain. Nah, jadi diskusinya menarik. Jadi kita kalau mau nebak kita ngomongin household ya, bukan individu ya. Kita kan bisa menebak satu rumah itu sebenarnya penghasilannya berapa kan. Kita sebenarnya bisa ngelihat dari penggunaan listrik. Jadi penggunaan listriknya itu di kategori KW yang berapa. Itu satu ya. Kenapa? Karena pasti ada studi mengatakan bahwa orang kalau punya rumah dengan ukuran tertentu, dengan KWH tertentu, itu pasti X% dari penghasilannya. Udah pasti. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Masalahnya range ya, range. Misalkan 3 Logika sampai ya. 5% gitu. Logika, udah pasti tinggal kita research aja udah pasti kalau survei gitu ya, udah Betul. pasti keluarnya begitu kan. 23%, berarti 53% gitu kan, berapa kalau di area-area ini dengan area yang rumahnya berapa, dan segala macam. Artinya kan kita udah tahu bahwa satu rumah itu berarti 100%-nya berapa gitu kan. Ya. Nah, kalau kita bikinin modeling lagi bahwa berdasarkan survei itu juga X%-nya buat communication, Y%-nya untuk apa, berarti kita kan udah tahu nih. Nah, tinggal dicek di situ penetrasi X% untuk lifestyle misalkan tuh udah ada area apa di situ, udah area apa yang akan misalnya restoran-restoran di situ tuh area apa aja gitu. Oh, berarti masih ada kemungkinan besar nih kalau kita jualan barang itu gitu, karena secara lifestyle orang di situ tuh penghasilannya gede-gede gitu. Ya. Nah, kira-kira gitu lah. Pernah dulu diskusinya tuh, lupa saya. Oke. Nah, menarik. Itu kan untuk perusahaan yang company yang memang sudah memonetisasi data ya. Nah, gimana kalau perusahaan yang belum pernah memonetisasi data gitu? Mereka cuma punya internal data aja, udah nggak mau terima data-data lain gitu. Gimana sih biar mereka tuh mulai dari mana gitu loh? Terus baiknya mereka tuh fokus ke strategi dulu kah atau ke teknologi? Mungkin boleh dari Pak Ono dulu. Ya, kalau menurut saya sih kalau kan tadi ya monetization itu ada 2, internal sama eksternal. Jadi menurut saya sih eksternal harus strong dulu sih. Jadi kalau di Accenture tuh istilahnya ada data driven culture kan ya. Jadi kita tuh harus dimelekkan dulu secara culture. Nah, terbaiknya itu menurut saya secara internal. Dengan cara bahwa pekerjaan saya setiap hari itu dikit-dikit ada data pendukungnya. Ya misal contoh, banyak perusahaan kan bikin app internal perusahaan kan ya. Banyak kan ya, misalkan untuk apa. Kayak termasuk Accenture juga gitu kan. Nah, itu sangat helpful di perusahaan itu kalau tiap kali kita melakukan sesuatu itu ada insight-nya. Contoh kayak saya nih ya, saya kan juga punya target KPI atau whatever lah ya gitu kan. Itu saya dikasih tahu tuh, misalkan saya lagi mau bikin apa gitu ya, opportunity apa dan segala macam, lagi mau apa gitu kan, dikasih tahu nih. Pencapaian kamu tuh kira-kira untuk metrik ini tuh kurang lebih akan seperti ini gitu. Nah, jadi wah, datanya membantu nih gitu kan. Akhirnya kan kayak oke, berarti data itu penting ya. Jadi kan awareness mulai naik. Ketika awareness itu naik, internal monetization naik, udah pasti ujung-ujungnya tim yang ingin berinovasi itu berpikir untuk I think we can do more gitu kan. I think we can monetize it gitu kan untuk eksternal gitu kan. Nah, akhirnya mulailah bring awareness untuk strategi, mulai bangun investasi, bangun use case eksternal dan segala macam gitu. Yang saya lihat begitu selama ini yang lebih works. Oke, kalau dari Mbak Rina nih ada tanggapan nggak? Kira-kira baiknya fokusnya ke strategi dulu atau ke teknologi dulu kalau orang mau monetisasi data? Oke, tentu saja kalau menurutku sih strategi sih yang pasti. Kalau kita misalnya mau melakukan monetisasi data, kita harus punya strategi dulu karena kalau kita bangun teknologi tapi kita nggak tahu sebenarnya ini tujuannya mau apa, strateginya bagaimana, ke depannya untuk apa, untuk memecahkan masalah apa, bagaimana kita langsung bangun teknologi itu kayak sama aja apakah kita lagi ngabisin budget atau memang benar-benar mau menggunakan data sebagai data driven company menjadi data driven company. Sebenarnya gitu sih.
Tapi tentu saja selalu harus diiterasi terus ya. Setelah udah tahu apa goals-nya, strateginya, tentu saja habis itu baru bagaimana teknologinya dan terus diiterasi. Itu sih. Oke. Gimana Pak Uno, ada tanggapan? Iya, betul. Tadi betul. Setuju. Oke, mengingatkan lagi untuk teman-teman audiens yang nonton, kalau ada pertanyaan boleh banget langsung di kolom komentar. Nanti kita bantu untuk jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, aku ada satu pertanyaan lagi nih sebelum kita lanjut ke Q&A session. Seberapa penting sih teknologi geospasial atau platform location intelligence dalam semua proses data monetization ini? Mungkin boleh dari Mbak Rena dulu. Karena kita perusahaan geospasial, tentu saja saya bilang sangat penting. Mengingat kita, apalagi kalau misalnya fokusnya memang seperti kita, tentu saja platform ini menjadi penting karena hal yang awal yang dilakukan yang paling bisa make sense walaupun kita punya data, yaitu adalah memvisualisasikan datanya. Dan data visualisasi kalau tentang location, paling enak memang kita harus visualisasi by map. Karena walaupun kita dapat data tabular, tapi kadang-kadang people, apalagi kalau orang yang belum pernah sama sekali, itu pertama kali paling enak adalah dengan visual. Ketika kita sudah bisa make sense akan sesuatu yang visual, kita langsung menjadi tahu, oh ternyata saya begini. Karena kadang seperti makanya orang lain bilang, oh kita harus lihat eagle eye view. Kadang-kadang kita melihat map itu adalah seperti eagle eye view. Ketika kita taruh titik-titik itu, baru akan menjadi sesuatu hal yang make sense bagi kita. Oh, sesuatu yang nggak kelihatan. Ketika kita ngeliat dari jauh, itu kita langsung tahu, oh ternyata selama ini keputusan saya terlalu berfokus, let's say, Jawa sentris, bahkan bukan cuma Jawa sentris, mungkin Jakarta sentris. Ternyata saya melihat ada daerah-daerah yang ternyata belum saya penetrate. Mungkin itu akan menjadi strategi yang berikutnya. Jadi, bagaimanapun juga location intelligence ini, platformnya itu sendiri itu menjadi suatu tools ya untuk mempermudah ketika visualisasi. Dan yang berikutnya tentu saja nanti ada analisa tambahan, apakah itu dengan machine learning, AI driven atau apapun yang lainnya. Dan cara yang paling mudah adalah menyatukan itu dalam sebuah platform. Karena bagaimanapun juga berdasarkan klien-klien juga yang banyak, mereka endingnya ingin one platform untuk everything. Karena itu yang paling susah, karena kalau misalnya terlalu scattered juga, mereka sendiri juga jadi nggak fokus. Akhirnya malah jadi decision making-nya malah jadi nggak benar, karena data yang satu ada di platform A, data yang kedua ada di platform B, tapi kalau ada satu platform yang bisa menyatukan mereka semua, aku rasa itu akan menjadi important. Tapi location intelligence jadi penting. Oke, menarik. Dari Pak Ono gimana nih Pak? Kira-kira penting nggak sih, seberapa penting platform location intelligence atau teknologi geospasial? Pastinya untuk perusahaan-perusahaan yang penetrasi produk atau service-nya itu across lokasi, itu udah pasti pentingnya, udah pastilah. Apalagi Indonesia gitu kan ya, yang lokasi titiknya itu menyebar luas gitu, berbagai macam pulau dan segala macam, dan behaviornya bisa beda-beda somehow gitu kan. Itu menjadi sangat penting gitu. Dan kalau memang benar tadi ya, mungkin data itu ada, tapi kalau penyajiannya nggak menjadi sesuatu yang easy to understand, untuk orang bisa make decision dan take action juga nggak menjadi sebuah insight gitu kan. Jadi karena udah bisnisnya udah penting, bisnisnya udah across Indonesia dengan geographical location yang ada di Indonesia, udah gitu platformnya nggak mendukung, ya udah susah itu untuk mengambil decision kan gitu kan ya. Sebagai contoh, as simple as ada pertanyaan simple nih, misalkan gini ya, kemarin kebetulan saya lagi ada workshop gitu kan. Jadi dikatakan gini nih, ini kita kan di social commerce online ini kita udah mulai agak bersaing dengan kompetitor gitu, tapi kita masih kalah. Tapi di sisi lain nih kompetitor menyerang offline market kita gitu misalkan. Enaknya kita, apa yang harus kita lakukan ya di offline, biar kita jangan sampai kesalip juga di offline-nya. Jawaban itu kan, pertanyaannya kan simple, tapi kan jawabannya sulit ya. Betul. Nah, makanya untuk menjawab itu kan diperlukan location intelligence platform sebenarnya.
Oke, kita bicara mana nih gitu kan misalkan. Selama ini kita kalah di social commerce online. Di social commerce online itu kalau kita beli itu kan di deliver udah pasti tahu lokasinya dong. Lokasinya itu di mana sih penyebarannya orang yang beli kan gitu. Satu, di mapping juga tuh. Jadi harusnya platform bisa nunjukin kan pembeliku selama ini dari online itu di mana aja sih gitu kan. Kelihatan di Indonesia jebret gitu kan misalkan. Oh, ternyata berkonsentrasi di Jawa. Oh, berarti kompetitorku kalau mau kalau ingin lagi melawan saya di offline udah pasti mereka akan mulai hajar market-market sekitar yang online-nya tadi. Karena kan jangkauan distribusinya mereka pasti belum tentu kenceng langsung kan. Nah, mulai dilihatin satu platform tetap gitu kan. Satu platform tetap. Oke, berarti yang di daerah sini yang udah mulai akan mereka jangkau berdasarkan online tadi, tak attack duluan, tak defense strateginya gitu kan, apa gitu. Nah, lalu yang masih menang kita harus ngapain kan. Ya gitu kan. Ya, itu kan kalau nggak jadi satu susah. Iya, betul. Yang penting satu pintu ya, biar nggak menyebar di mana-mana. Jadi kalau mau nyari, mau visualisasi gampang. Saya semua udah di satu platform, udah satu pintu. Oke, ini kita coba lihat pertanyaan dari teman-teman di audience ya. Sebentar. Sepertinya, oke, ini ada satu pertanyaan. Kita tahu dalam proses pengolahan data mulai dari acquisition, validation, hingga moderation itu membutuhkan cost yang tidak sedikit. Selain itu, perkembangan data makin dinamis. Dengan perkembangan data yang dinamis, bagaimana caranya kita maintain agar terus update namun tetap efisien secara cost? Menarik banget. Ini mungkin boleh dijawab dulu oleh Mbak Reida dulu mungkin. Interesting. Gimana nih biar kita efisien secara cost? Oke. Sebenarnya ini tricky. Efisien secara cost, pertama berarti kita harus tahu dulu sebenarnya data apa sih yang paling most important buat kita. Ini aku baru ngomong dari kayak secara bisnis perspektifnya ya, bukan dari cara maintain datanya. Jadi kita harus tahu pertama mana yang paling penting data-datanya yang untuk kita. Jadi kita harus punya data yang mungkin kita categorize as gold, platinum, silver. Jadi kayak kita tahu mana yang akan menjadi hal yang paling penting dan yang mana yang less important. Kita tahu bagaimana yang lebih penting dan yang lebih tidak penting adalah dari tentu saja historical apa yang kita lakukan dan juga ke depannya apa yang menjadi strategi dan rencana kita. Karena data itu bagaimanapun juga memang harus kita update terus untuk memastikan itu validasinya, maksudnya relevansinya itu tetap ada. Karena bagaimanapun juga itu yang paling penting. Tapi bagaimanapun juga historical itu kita juga butuhkan karena untuk mendapatkan suatu pattern atau tren, bagaimanapun juga nggak lepas dari kita melihat historical. Nah, ketika kita sudah memiliki prioritization yang benar dan tepat, aku rasa kita akan bisa dengan sendirinya melakukan efisiensi dan juga kedepannya masih tetap up to date dan kita tidak akan tetap relevan. Tetapi di satu sisi yang lain, tentu saja kita juga harus memikirkan mengenai tentang data storage-nya bagaimana, lalu kita tahu mana yang harus misalnya mungkin kita seperti hibernasikan datanya, apakah tetap kita simpan atau datanya harus kita musnahkan, ataupun bagaimana cara-cara lain. Sekarang makin ke depan tuh makin banyak cara penyimpanan data yang efisien, dan aku rasa itu adalah salah satu cara-cara yang benar. Mungkin tapi aku yakin Mas Ono lebih tahu jawabannya. Pasti banyak nih hal-hal yang seperti ini di Accenture. Oke, gimana nih dari Pak Ono? Kira-kira gimana sih biar kita maintain data tapi tetap efisien gitu? Ya kan pasti kan complexity tinggi ya, berkembang tadi, lalu proses untuk melalui akuisisi, validasi itu juga panjang gitu kan. Kita lihat dulu biasanya trigger cost-nya itu apa sih gitu kan. Pertama, cost itu kan kita bisa lihat pasti dikarenakan perkembangan data. Berarti kan infrastruktur harus naik nih, storage gitu kan. Computing juga naik. Artinya infrastruktur cost bisa tinggi. Karena kalau data makin besar, computing ini jadi makin besar. Berarti kan infrastruktur cost. Lalu yang kedua,
kita bicara mengenai people ya, atau human yang mengoperate itu udah pasti kalau datanya makin gede, berarti orang yang own secara engineering-nya mau ngeliatin operational data juga harus makin besar. Berarti kan cost lagi itu. Lalu yang ketiga, udah pasti jenis datanya. Jadi apakah kita mau ngambil tadi yang Rena bilang kan ya, ini datanya mau ambil semua atau yang penting-penting dulu nih. Tadi makanya kita ada critical data element pyramid kok tadi di Accenture itu konsepnya lah, intinya yang mana yang penting, mana yang apa gitu kan. Nah, ini dari habis itu pasti udah ada bisnis strategi lah yang bisa menurunkan critical data elemennya. Nah, dari komponen itu memang kita harus melihat angle-nya. Jadi mungkin di awal setting up mungkin gede gitu ya. Tapi habis itu mungkin dipikirkan cara untuk bisa lebih efisien gitu kan. Misalkan ya kita kan sekarang udah banyak teknologi ya, cloud dan segala macam gitu kan. Sebenarnya udah pasti ada solusinya sebenarnya. Karena kan kita bicara mengenai teknologi kan kurang lebih ada gitu. Misalkan contoh kayak tadi operational maintenance data gitu. Mungkin di awal kita udah pasti tahu, oh ini nanti kualitas datanya seperti ini, kita validate seperti ini gitu kan. Lalu sering berjalan mungkin data yang berkembang, validation tool-nya harus di modify gitu kan. Nah, tapi itu kan nggak frequent. Nah, gimana sih caranya ini bisa a bit of di-identify dan di-automate. Nah, sehingga ada namanya data ops dengan proses automation misalnya gitu. Nah, sehingga akhirnya pas memaintain datanya itu lebih cost efisien. Nah, itu kita ngomongin dari sisi efisiensi dari jumlah orang maupun juga dari sisi komputasi gitu. Nah, itu juga bisa mengenai tadi ya, automation dan data ops misalnya contohnya. Lalu dari sisi bisnis priority juga bisa gitu kan. Kita lihat kadang-kadang kan bisnis itu kalau kita tanya mana nih yang penting? Jawabannya pasti penting semua. Nggak pernah ada orang bisnis bilang data mana yang penting, oh yang ini aja nggak ada itu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, maksudnya dia akan bilang penting semuanya gitu. Nah, kita biasanya tunjukin fakta dulu. Oke, kalau ini penting semua, kenapa di data-data domain ini, data ini nggak pernah diakses? Udah setahun lebih loh nggak pernah diakses. Kan lognya kan juga ada ya. Nah, ketika data-data itu less to access, kita balikin ke mereka. Saya masih pingin nggak di-maintain nggak sih ini pipeline-nya gitu kan. Ada yang akses juga kok gitu, ngapain gitu kan. Nah, dari akhirnya ada review efisiensi. Nah, itu sebenarnya sekarang juga ada tuh di cloud, ada solusinya tuh untuk ngeliatin data utilization. Kalau utilization rendah itu gampang banget ngomong, ini ada lognya loh, gitu, tamatin ya. Yang bagian ini udah kita nggak usah lagi nih, langsung data-data kalau dari sistem masuk langsung archive aja gitu. Jadi ini nggak usah diproses ke depan lagi biar cost untuk computation juga hilang. Nah, itu beberapa contoh lah yang biasanya kita bisa lakukan. Oke. Menarik. Oke, ini seperti kita udah memasuki ke penghujung acara ya, karena memang waktunya cukup terbatas. Pak Ono cuma bisa sampai jam 4 ya Pak ya. Sekali lagi Ya, terima kasih nih Pak Ono, Mbak Reina sudah ikutan partisipasi di GeoWeek 2024. Just to summarize sedikit our discussion sore ini. Jadi seperti yang tadi Pak Ono sampaikan berkali-kali ya. Jadi dari awal video webinar ini akan kita upload di YouTube-nya Bumi Varta Technology. Jadi make sure kalian follow, subscribe ke YouTube-nya Bumi Varta Technology, Instagram dan LinkedIn-nya Bumi Varta Technology. Terima kasih sekali lagi, saya Miranda pamit undur diri, sampai ketemu di GeoWeek berikutnya. Bye-bye, terima kasih semuanya. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih.